Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Neraka ialah keadaan pengucilan diri secara definitif dari persekutuan dengan Allah dan dengan para kudus. Pengucilan atau keterpisahan untuk selama-lamanya ini merupakan keputusan pribadi secara bebas. Katekismus Gereja Katolik nomor 1033. Gambaran Gehenna, yakni api yang tidak terpadamkan, ditentukan untuk mereka yang sampai akhir hidupnya menolak untuk percaya dan bertobat. Disitulah tempat jiwa dan badan sekaligus dapat lenyap. Ikan-ikan yang jelek, yaitu semua orang yang telah menyesatkan orang lain dan telah melanggar perintah Allah, akan dicampakkan ke sana. Enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Matius 25 ayat 41. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang mencintai manusia, Engkau mengharapkan manusia hidup dalam kesatuan kasih-Mu di surga. Semoga kami mempergunakan kebebasan yang Engkau berikan dengan penuh tanggung jawab dan memutuskan untuk memperoleh hidup yang kekal bersama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya.
Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, perumpamaan tentang pukat menjadi perumpamaan terakhir mengenai kerajaan Allah. Pernyataan-pernyataan kitab suci dan ajaran gereja mengenai neraka merupakan peringatan kepada manusia agar mempergunakan kebebasan yang Allah berikan secara bertanggung jawab dalam hubungan dan menentukan nasib abadinya. Perlulah kita pahami secara sadar bahwa ada neraka yang berlangsung selama-lamanya. Penderitaan neraka yang paling buruk ialah perpisahan abadi dengan Allah. Diuraikan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1035. Dengan demikian, neraka ialah suatu keadaan keterpisahan abadi dengan Allah yang sangat mencintai manusia. Itulah yang dilukiskan dalam gambar di belakang saya. Adam dan Hawa diusir dari Firdaus, dari keselamatan Allah. Segala himbauan yang mendesak supaya bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat, perlu ditanggapi secara serius dan jangan ditunda-tunda. Camkanlah bahwa tidak ada seorang pun ditentukan lebih dahulu oleh Allah supaya binasa dan masuk ke dalam neraka. Tidak ada. Hanya pengingkaran yang dilakukan secara sukarela oleh manusia terhadap Allah, atau yang kita sebut dosa berat, dan manusia tetap bertahan sampai akhir yang akan mengantarnya ke situasi keterpisahan tadi. Allah sungguh mencintai manusia dan tidak menghendaki manusia hancur, binasa, serta terpisah sedikit pun dari dirinya. Manusia harus mengupayakan hidup yang benar, yang baik, seperti gambaran ikan yang baik, supaya kelak dikumpulkan ke dalam pasu kerajaan surga. Setiap orang harus membatinkan bahwa tujuan hidupnya ialah memperoleh hidup yang kekal. Dalam menantikan akhir zaman, masa tuai itu, setiap orang harus menggunakan segala pemberian dari Allah dengan sebaik-baiknya.
supaya kelak kita boleh memandang wajah Allah dengan penuh seri kegembiraan dan kemuliaan. Itulah yang kita namakan surga. Tuhan Yesus, Engkau membawa kerajaan surga turun ke dunia dengan kehadiran-Mu yang membawa kasih Bapa. Engkau mengajarkan kami untuk melaksanakan perintah kasih-Mu, agar kelak kami hidup dalam kesatuan cinta kasih-Mu yang tak terpisahkan. Persatukanlah kami di dalam kerajaan-Mu yang abadi, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari senantiasa mengupayakan perintah kasih Allah dan memilih untuk hidup kekal dalam kerajaan surga. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.